Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Poduki. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik dan juga sering jadi perdebatan, yaitu tentang komersialisasi agama dalam politik. Buat ngobrolin topik ini, kita sudah kedatangan seorang narasumber keren yang sangat paham di bidang ini, yaitu Kak Imam. Selamat datang di Poduki, Kak Imam. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bersedia hadir. Oke, siap. Sebelumnya mungkin Kak Imam dapat memperkenalkan diri dulu ya. Baik, perkenalkan nama saya Ihsanuddin Mustafa Ahmad Mufti, dari jurusan Ilmu Politik angkatan 2022. Ya, bisa disingkat Imam ya nama saya gitu. Oke, apa kabarnya nih Kak Imam? Alhamdulillah baik gitu ya. Sehat. Alhamdulillah lah, keuangan sehat. Ada kesibukan apa saat ini gitu? Kalau saya mah sibuk gitu-gitu aja. Mungkin langsung saja lanjut ke pembahasannya ya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam, mungkin bisa Kak Imam jelaskan dulu nih ke teman-teman pendengar, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan komersialisasi agama dalam konteks politik itu? Kalau dalam konteks politik, komersialisasi agama secara umum ya mungkin ya. Kalau komersialisasi agama adalah agama di mana agama itu dijadikan sebuah dalam tanda kutip adalah barang jual beli begitu ya. Lu jual, gua beli gitu. Lu dapat apa, gua dapat apa. Jadi secara mudahnya seperti itu. Ketika komersialisasi agama dikaitkan dengan politik, maka jadi agama ini menjadi sebuah alat untuk mendapatkan kekuasaan politik begitu. Bisa juga dalam kemudian ada jual beli dalam tanda kutip jual beli antara pemuka politik dengan pemuka agama begitu, dengan jual beli tidak dengan agama namun juga dengan misalnya jabatan, kemudian posisi dan lain sebagainya begitu. Oke. Saya mau tanya nih, kalau menurut Kak Imam sendiri, gimana sih pandangannya Kak Imam tentang fenomena ini gitu? Kalau fenomena komersialisasi agama ya memang sangat masif ya, terutama di akhir-akhir ini semenjak populisme agama itu semakin meluas begitu ya. Kalau kita lihat komersialisasi agama secara luas begitu ya, itu sebenarnya sudah sejak lama begitu ya. Bukan hanya di zaman sekarang. Komersialisasi agama mungkin kita dulu waktu zaman dulu itu mungkin kita kenal dengan ada namanya Lia Eden. Nah, Lia Eden itu dulu ngaku Jibril. Nah, makanya saya tanya, coba tahu nggak kepolisian paling hebat di dunia itu kepolisian mana? Mana tuh Mas? Kalau kata almarhum Zainuddin MZ, kepolisian terhebat di dunia itu kepolisian Indonesia. Kenapa? Karena cuma kepolisian Indonesia yang bisa nangkep Jibril. Bisa begitu ya Mas? Iya. Jadi makanya Lia Eden ditangkap kepolisian, nangkep Jibril polisi kita. Nah, gitu. Jadi komersialisasi agama ini sudah ada sejak lama begitu ya. Kemudian kalau kita lihat di zaman sekarang itu ada juga tokoh-tokoh yang sebenarnya tidak berkompeten dalam agama namun omongannya itu melebihi pemuka agama begitu ya. Mungkin tidak saya sebut nama tapi saya sebut ciri-cirinya. Mungkin ada yang nelpon Allah, ada yang waktu lebaran kemarin itu ada yang nelpon Allah ya, kemudian bahasa semut nah itu benar ada yang pokoknya intinya adalah komersialisasi agama ini seringkali bersamaan dengan kesesatan, seringkali bersamaan dengan kurangnya ilmu dalam beragama begitu. Oke Mas, terus kalau bicara tentang komersialisasi agama nih, apa aja sih faktor yang bikin hal ini terjadi gitu? Jadi dalam sebuah postingan Facebook gitu ya, karena saya anak Facebook. Nah, sebuah postingan di Facebook gitu ya, saya baca ada empat hal yang diperlukan dalam seseorang itu beragama, itu perlu 4 hal. Kalau salah satunya aja nggak ada, itu rusak agamanya, rusak personalnya. Apa keempat hal itu? Yang pertama iman, dan kalau beragama tentu harus beriman ya. Kemudian ilmu, yang ketiga akal,
dan yang keempat adab, gitu ya. Kalau beragama tentu harus beriman. Nah, yang menentukan dari komersialisasi agama ini dua ini, ilmu dan akal. Kalau seseorang nggak berilmu, kemudian dia ngikut siapa saja gitu ya, selama retorikanya baik gitu, selama retorikanya Islami, mau dia ngomong bahasa semut pakai bahasa Arab yang nggak jelas itu, yang sampai orang Arab sendiri juga bingung dia ngomong apaan gitu kan. Jadi ketika kita itu yang ilmu dan akal ya, dua itu. Jadi yang dua ini untuk menghilangkan komersialisasi agama, untuk mencegah komersialisasi agama, dua ini yang harus ditanam dalam masyarakat Muslim kita begitu ya. Dan juga masyarakat beragama secara keseluruhan, karena yang namanya kesesatan dalam beragama ini tidak hanya dalam agama Islam saja begitu. Lia Eden yang kemarin yang tadi saya sebutkan, Lia Eden itu juga mencampurkan antara agama Islam dan Kristen gitu ya. Jadi makanya saya bilang adalah ilmu dan akal itu menjadi dua poin yang penting jika ingin menghilangkan komersialisasi agama. Yang terakhir adalah adab. Tentu kalau seseorang beragama nggak punya adab, apa gunanya ilmu agama yang dia pelajari gitu kan. Jadi keempatnya, kalau salah satunya hilang saja, bisa-bisa kalau nggak ada iman ya jelas dia nggak beragama. Kalau nggak ada ilmu, dia bisa ikut-ikutan asal-asalan, atau dia bisa mentafsirkan seenak jidat gitu, karena dia nggak punya ilmu agama yang mumpuni. Kemudian kalau nggak punya akal, dia bisa salah ikut-ikutan juga, atau dia malah ngaku-ngaku Tuhan, ngaku-ngaku Nabi, ngaku-ngaku nelpon Allah, ngaku-ngaku bahasa semut. Itu kan nggak punya akal namanya, gitu kan. Kemudian yang terakhir, kalau nggak punya adab, ya jelas apa gunanya ilmu agamanya, malah bisa-bisa merusak ilmu dan apa yang telah dia pelajari dalam beragama itu, gitu. Jadi selain kita memiliki keimanan, kita juga harus memiliki ilmu, akal, dan juga adab, begitu ya Mas? Iya. Oh, oke. Lalu kemudian kan di media sosial banyak nih para politisi ataupun tokoh-tokoh yang mengusung nilai religius gitu. Apakah itu ada hubungannya dengan teori komersialisasi agama dalam politik ini? Hal ini gitu. Saya termasuk salah satu yang mendukung ketika politisi membawa nilai-nilai agama. Karena apa? Nilai-nilai agama itu merupakan nilai-nilai moral pertama yang diturunkan di dunia. Sebelum ada budaya, sebelum ada, kecuali jika Anda menganut paham bahwa agama itu merupakan hasil dari budaya. Namun menurut saya tidak, gitu kan. Jika kita bahas mengenai agama dan budaya, ini bisa panjang sendiri nih. Agama dan budaya, ketika Allah turunkan Nabi Muhammad gitu ya. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu di tanah Arab yang jahiliyah, di tanah Arab yang penuh perjudian, penuh dengan pesta seks, kemudian pembunuhan terhadap anak perempuan, kemudian tari perut Arab itu yang erotis dan segala macamnya. Kemudian agama Islam turun. Sebenarnya agama Islam memang turun sejak Nabi Adam, namun jika kita melihat secara pandangan konvensional gitu ya, Islam itu diturunkan pada zamannya Nabi Muhammad gitu ya. Jika kita lihat secara konvensional, Islam turun di zaman Nabi Muhammad itu melawan budaya yang ada. Jika memang agama itu hasil dari budaya, kenapa dalam Islam itu tari perut tidak menjadi sebuah syariat, gitu kan? Kenapa perjudian tidak menjadi sebuah hal yang diperbolehkan, mabuk-mabukan, segala sesuatu justru melawan hal-hal tersebut. Ini adalah bukti bahwa agama itu melawan budaya, begitu ya. Jadi itu yang saya tekankan ya. Agama adalah nilai moral pertama dalam kehidupan manusia. Agama adalah nilai moral pertama sebelum adanya budaya, begitu ya. Jadi ketika seorang politisi membawa nilai-nilai agama, itu justru bagus, sehingga dia memiliki dasar dalam bermoral gitu ya. Kalau dasar moralnya cuma undang-undang, banyak kok yang masih bebas sekarang, gitu kan? Iya. Banyak yang masih bebas, banyak yang masih keliaran, banyak yang masih bisa otak-atik peraturan gitu kan, banyak yang masih bisa masih bisa lolos, masih banyak yang kabur ke Singapura, masih banyak koruptor yang kabur ke Singapura, duitnya disimpan di Swiss gitu kan.
dan tidak ada dasar moral dalam undang-undang di situ. Karena dia tidak punya keimanan, dia tidak punya rasa takut di dalam hatinya bahwa apa yang dia lakukan akan dipertanggungjawabkan di akhirnya, gitu kan. Ketika seseorang beriman, ketika seseorang membawa nilai-nilai agama dalam terutama berpolitik, jika ia orang yang bagus, maka insya Allah nilai-nilai agama justru menjadi pengekang, menjadi ikatan dalam diri dia bahwa apa yang dia lakukan ini merupakan titipan dari Allah. Apa yang dia lakukan, jabatan yang dia dapatkan merupakan sesuatu yang akan pergi suatu nanti, namun tetap akan dipertanggungjawabkan, begitu. Namun kemudian ketika kita melihat komersialisasi agama, kita juga tidak dapat memungkiri bahwa ada orang-orang yang mengkomersialisasi agama secara negatif, begitu ya. Ada yang menggunakan retorika agama untuk, ini biasanya disebut kalau dalam ilmu politik disebutnya populisme agama, begitu ya. Jadi orang-orang yang mendapatkan ketenaran di politik itu berdasarkan karena dia mengeksploitasi agama mayoritas dari negara yang tepat dia pimpin, begitu. Jadi tidak dapat kita pungkiri bahwasanya ada sisi negatif dari komersialisasi agama ini. Terlebih lagi, maka dari itu kembali lagi dari yang keempat itu, kita harus punya ilmu, punya akal, punya iman, dan punya adab. Jadi keempat itu yang menjadi penentu bagaimana agama ini akan digunakan dengan baik atau tidak, begitu. Jadi memang menurut Mas Imam sendiri, jika politisi membawa nilai religius itu merupakan hal yang positif ya Mas. Dikarenakan jika membawa nilai sekedar perundang-undangan atau apa itu semacam tidak ada yang mengontrol, begitu mungkin ya Mas. Oh, oke. Saya juga sering melihat konflik atau perpecahan di media sosial nih Mas, terkait pandangan keagamaan dalam politik. Ini memang jadi semacam dua mata pisau ya Mas. Nah, kalau menurut Kak Imam sendiri, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat dalam menghadapi fenomena ini gitu Mas? Sebagai masyarakat kita menghadapi fenomena ini, kembali lagi yang keempat poin tadi. Harus punya iman, harus punya ilmu, harus punya akal, harus punya adab, gitu kan. Apalagi yang di saat ini yang paling penting ketika di zaman dimana ilmu dicabut perlahan-lahan, begitu ya. Dalam hadis Nabi sebutkan bahwasanya di akhir zaman nanti ilmu akan dicabut perlahan-lahan, begitu ya. Dulu saya nggak percaya kayak masa sih ilmu dicabut perlahan-lahan, tapi sedikit demi sedikit mulai terbukti sekarang gitu. Kita bisa lihat kualitas masyarakat kita, bagaimana kesulitan masyarakat dalam menjalani hidup hanya untuk memenuhi sandang pangan papan tiga pokok dasar kebutuhan manusia, begitu ya. Bagaimana kebodohan merajalela di muka bumi, sehingga itu memang sudah janji Allah bahwasanya ilmu akan dicabut perlahan-lahan di akhir zaman. Namun ketika kita ingin menyikapi komersialisasi agama, begitu ya, tentu kita harus kembali lagi dalam keempat hal tersebut, gitu. Jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan orang-orang yang memiliki retorika agama. Nah, contohnya saya, jangan kalian ngikutin saya cuma gara-gara saya pakai peci. Jangan ngikutin saya cuma gara-gara saya pakai baju macem-macem, pakai belangkon, pakai segala macam. Enggak. Saya manusia biasa, saya nggak pernah ngaku saya orang soleh. Saya nggak pernah ngaku seperti itu. Saya cuma orang biasa yang alhamdulillah diberikan kemudahan oleh Allah untuk sholat 5 waktu setiap harinya, meskipun subuh saya masih sering bergelut gitu ya, bergelut dengan setan terutama di waktu subuh, begitu ya. Tapi saya ucapkan lagi, jangan tertipu oleh cover. Don't judge a book by its cover. Jangan mudah melalui omongan-omongan indah seseorang. Ini saya nih ngomong bagus-bagus nih. Nah, jangan sampai tertipu sama saya, gitu loh. Jangan mudah jangan sampai kita mudah mengikuti orang hanya dengan tutur katanya, hanya dengan pemikirannya yang secara awam terlihat bagus, namun sejatinya pemikirannya itu dangkal, cetek, nol, gitu. Kalau saya boleh sebut nama, mungkin salah satunya adalah gak jadi deh. Mungkin tidak perlu disebutkan ya Mas. Iya.
Nanti podukinya bisa lucu nih. Wah, obrolan yang tadi itu sangat membuka wawasan ya Kak Imam. Terima kasih banyak juga atas waktu dan ilmunya. Semoga kita semua jadi pemilih yang lebih bijak dan gak gampang terpengaruh pencitraan semata, terutama yang membawa-bawa agama nih. Kalau dari Kak Imam sendiri, ada nggak sih pesan buat para pendengar gitu terkait hal ini? Seperti yang dibilang tadi ya, komersialisasi agama, penggunaan retorika agama dalam politik ini memang bermata dua. Namun jika kembali lagi bahwasanya ketika negara kita tidak berlandaskan pada agama begitu ya. Ketika negara kita tidak berlandaskan pada agama, kemudian ada orang yang beretorika agama, kemudian dia melakukan kesalahan dan dia tidak dihukum sebagaimana sebuah agama dapat menghukum dia, maka jangan salahkan agamanya. Ngerti nggak? Saya ngomongnya muter-muter banget tadi. Jadi jangan sampai menyalahkan agama seseorang ketika seseorang yang terlihat beragama begitu ya melakukan kesalahan, sedangkan dia hidup di tengah-tengah masyarakat yang dalam tanda kutip tidak beragama. Kita lihat masyarakat kita itu menurut survei 30% saja yang sholat, yang sholat 5 waktu. Yang sholat 5 waktu itu hanya 30%. Namun kemudian ketika ada orang yang dengan figur, dengan tampilan beragama melakukan kesalahan, ya jangan langsung serta-merta menyalahkan agamanya gitu loh. Kalau memang negaranya sudah menerapkan syariat agama, kemudian masih ada kerusakan di atasnya, maka itu yang perlu dipertanyakan dari agamanya begitu. Termasuk seperti di abad pertengahan begitu ya. Maka dari itu jangan sampai ketika kita melihat keburukan dari salah satu orang, kita langsung menghukumi satu kelompok besarnya seperti itu begitu. Jadi kita jangan hanya melihat dari luarnya saja ya Mas. Ya, jangan melihat dari satu orang yang mewakili, seolah-olah satu orang itu mewakili satu kelompok seluruhnya begitu. Oke teman-teman pendengar Poduki, mungkin sampai di sini dulu episode kita kali ini. Semoga obrolan ini bisa jadi bahan renungan, terutama di masa-masa pemilu atau pemilihan lainnya. Ingat, yuk jadi pemilih yang cerdas dan kritis. Sampai jumpa di episode berikutnya dan terima kasih sudah mendengarkan Poduki. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.